Oke ya. Jadi seperti itu ya, past experience. Oke, kemudian hampir lupa. Tentang webinar itu sendiri ya, kita mulai dari 2010 ya. Bagi teman-teman yang berminat untuk join sebagai presenter ya, sangat-sangat di encourage untuk gabung ya. Tinggal kirim aja email ke kita, nanti kita akan share link untuk sebagai presenter. Oke, bagi teman-teman yang baru ya, silahkan perkenalkan diri Anda di sini ya. Paling tidak kita tahu dari mana Anda berasal ya. Biasanya itu ada dari Afrika, dari Eropa, dan dari Asia. Oke, silakan ya, sambil kita teruskan presentasinya. Prerequisite, kita asumsikan bahwa Anda sudah mengerti computer networking. Oke. Uh, Oops. Ya, computer networking, dynamic routing, MikroTik administration, ya seperti itu. Oke. Uh, jika belum ya berarti perlu tahu itu dulu. Oke, kita review ya. Jadi kita sudah tahu ada addressing di layer 2 dan layer 3. Oke. Ya, setiap layer itu punya protokol sendiri. Kemudian untuk IP address itu dia ada di layer 3 dan dia dibahas dalam RFC 791 ya. Itu. Dan untuk versi yang baru adalah IPv6 ya. Kemudian layer 3 itu bentuknya seperti telepon nomor GSM kita. Jadi ada network part, ada host part ya. Jadi ya seperti itulah cara kita men-setting, mendesain numbering kita ya. Jadi ini ada network part, ini ada host part ya. Jadi ini kita punya IP address panjang, kita bagi dua ya. Sebelah di sini network, sebelah di sini adalah host ya. Seperti itu cara kita membuat, mendesain, membuat IP address kita ya. Ya, menggunakan IP address. Bukan membuat ya, kalau membuat kan dari enggak ada menjadi ada. Jadi IP address itu ada, tinggal kita pakai. Oke, seperti itu konsepnya ya. Nah, terus di sini juga kita tahu bahwa ada network part, ada host part ya. Zaman dulu itu network part itu cuma 3 macam saja. Ada 8 bit, 16 bit, 24 bit. Makanya mereka disebut kelas ABC. Sekarang sudah tidak ada lagi kelas itu ya. Jadi bagi teman-teman yang masih ngotot untuk ngomong kelas A, kelas B, kelas C, please ya, jangan sebut itu lagi, oke? Okay? Dengan kita menggunakan VLSM ya, kita bisa menggunakan routing berbasiskan CIDR ya, classless interdomain routing. Oke, kemudian ada routing dan router. Router itu alatnya, routing itu prosesnya ya. Jadi proses untuk apa? Mendevelop routing table ya. Jadi ketika kita bikin koneksi ya, ketika kita bikin jaringan itu biasanya kita akan mulai dengan membuat sebuah topologi ya, topologi fisik ya. Itu physical topology. Jadi dari mana connect kemana gitu dan seterusnya ya. Ini kita udah perlu buat. Jadi kita tahu bahwa oh ini colok kemana ya gitu. Kemana saja dia terkoneksi. Kemudian kita akan buat logical, ya, logical apa namanya, logical, logical routing, ya, logical apa sih namanya, logical, ya, logical topology, sorry. Ya, ya, saya sambil mikir yang dengan yang lain, sorry. Ya, jadi ada logical topology. Nah, itu isinya sudah hanya layer 3 saja ya. Jadi kita hanya ngomongin ini dari mana mau kemana. Kita nggak bisa nggak lihat lagi itu layer 2-nya apa saja ya. Jadi sudah logik ya. Ya, setelah kabelnya colok kemana dan seterusnya itu kita nggak mikirin lagi. Itu fokus kita di layer 3 ya. Aduh, aduh, aduh. What's going on here? Ya, jadi contoh misalnya ada paket datang, kemudian nanti kita akan ada table routing lookup ya. Jadi kita akan begitu ada paket masuk, kita nanti akan cek apakah dia di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini ya. Ini kita akan cek gitu. Apakah dia sesuai dengan itu semua.
Nah, kalau sesuai ya maka dia akan menggunakan gateway yang ada. Oke, begitu ya cara kerja routing table. Nah, routing table tuh terjadi di fase itu tadi ya, routing decision eh, terjadi setelah dia post routing ya seperti ini. Jadi setelah pre-routing ya dan setelah output ya. Jadi ada local process. Nah, kemudian nanti akan ada lihat routing table di situ. Oke, sampai sini bisa ngikuti ya. Jadi routing table tuh kayak apa ya? Itu tadi tabel routing mau kemana lewat mana gitu aja. Ya, ini contoh ya, contoh mau kemana lewat mana. Oke. Kemudian di sini administrative distance ya itu tergantung dari setiap orang ya, tergantung dari routing protokolnya ya. Anda bisa lihat di sini routing administrative distance-nya itu berbeda-beda untuk setiap routing protokol ya. Jadi yang jelas yang paling pendek itu yang menang ya, seperti Anda pergi dari kota A ke kota B ada dua jalur, yang satu 50 km, yang satu 100 km. Anda pilih yang mana? Pasti pilih yang kecil kan gitu, yang cost-nya gitu ya, distance-nya paling kecil gitu. Tapi kan bisa aja distance yang paling kecil tapi itu bandwidth-nya kecil banget gitu kan. Iya sih gitu. Berarti kadang di suatu tertentu kita bisa lewat yang lebih panjang. Iya, bisa aja. Oke, nah itu berarti ada metrik tertentu di situ untuk menghitung routing table ya. Tapi itu kita nggak masukin di situ ya. Jadi ujung-ujungnya ada administrative distance, ya, tetapi untuk menentukan administrative distance itu ada beberapa parameter yang dimasukkan dalam perhitungan gitu. Salah satunya adalah bandwidth. Oke, kemudian kita tahu bahwa yang namanya routing itu adalah proses me-lookup ya, mau kemana lewat mana gitu. Nah, proses untuk membuat tabelnya itu bisa berupa statik atau dinamik ya kan. Kalau statik berarti akan dilakukan oleh user, admin, sedangkan dynamic routing itu dilakukan oleh apa sih namanya? Dilakukan oleh routing protokol itu ya. Nah, terus kita tahu bahwa setiap organisasi itu pasti punya autonomous system, AS number ya. Nah, Anda dapat AS number itu dari IANA. IANA nanti akan delegasikan itu ke regional seperti Epinik, ARIN, RIPE, dan seterusnya ya. Gitu. Jadi kita punya lembaga internasional IANA ya. IANA nanti dia delegasikan ke Epinik ya. Dia delegasikan ke RIP ya. Dia delegasikan ke Efrinik, LACNIC, dan ARIN ya. Jadi Anda punya IP address ya. Jadi Anda punya IP address ya, jadi IP addressing dan ya IP address block ya. IP address block itu Anda perlu dapat dari sana. Jadi kita nggak bisa pakai IP address suka-suka kita gitu. Tapi di tempat saya bisa kok. Ya itu ada lagi hal yang namanya IP private ya. Kalau itu Anda silahkan pakai suka-suka perut Anda gitu ya. Mau maju, mau mundur ya itu perut Anda sendiri. Oke, begitu ya. Mudah-mudahan masih bisa ngikuti. Ya, Anda perlu tahu bahwa path untuk pergi dan pulang itu bisa beda ya. Jadi ini perginya seperti ini, pulangnya lewat sini gitu ya. Jadi Anda lihat sendiri kan beda. Ya, bisa terjadi ya. Karena di luar sana ada banyak router ya, dan mereka punya policy sendiri-sendiri untuk itu. Oke, lanjut ya. Jadi kita sudah tahu bahwa kita punya AS number ya, kemudian nanti untuk pergi dan pulang itu jalurnya berbeda. Nah, kita setelah punya tahu ada nomor AS number, kita tahu ada hal yang bernama interior dan exterior routing ya. Jadi IGP itu untuk interior ke dalam gitu ya. Berarti kita pakai routing table juga iya tetap, tapi di develop oleh routing protokol yang bersifat internal ya, interior. Oke. Nah, untuk AS number kita menggunakan IGP kayak begini ya. Oke, seperti itu ya. Nah, terus jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan Anda cek lagi ya, ini ada AS number,
Ya, ini ada AS number, ada AS number, ada AS number. Ya, di dalam AS number itu adalah sebuah uh, sebuah organisasi. Di dalam organisasi ada router banyak. Nah, jadi kalau antar router di dalam AS number itu kita menggunakan intra, ya, jadi intra AS, ya, interior. Nah, kalau between AS number seperti ini, ya, ini menggunakan uh, inter, ya, exterior gateway protocol. Oke, seperti itu konsepnya, ya. Jadi ada interior, ada exterior, ya. Nah, terus nanti ketika dia pergi dan pulang, ya, itu dia bisa menggunakan scope dan target scope. Oke, seperti itu tentang interior. Nah, kita di sini bahas tentang MPLS. Jadi, MPLS itu adalah, ya, tahu Anda tahu lah, ya, multi protocol label switching, ya kan, MPLS. Oke, ya. Artinya apa sih gitu kan? Nah, tadi ada dibilang multi protokol. Artinya apa? Ya, dia support multi protokol kan gitu. Multiple layer 3 protokol, multiple layer 2 protokol gitu kan. Sebenarnya bukan hanya layer 3, ya. Jadi ada IPv6, ini kan layer 3 semua, nah, layer 2 juga bisa, ya. Gitu. Jadi intinya dia bisa support banyak protokol, oke. Nah, kemudian dia fixed length header, jadi headernya sudah fix gitu, sekian bit. Tidak seperti IPv4, ya, yang kadang panjangnya segini, kadang panjangnya segini gitu. Jadi nggak fix gitu, ya. Nah, emang ngaruh gitu kalau labelnya bervariasi. Oh ya, ngaruh Pak. Ngaruhnya di mana? Untuk performance. Loh, gimana caranya? Nah, ini jadi karena kalau paketnya itu panjangnya beda-beda, ya, headernya, kita ngomongin header, ya. Kadang kalau headernya itu nggak fix panjangnya, oke, itu dia akan ada processing tertentu, ya, di sisi routernya, ya kan. Kalau dia sudah tahu, oh, panjangnya sekian, berarti dia akan nunggu, oh, bit kesekian adalah ini, bit kesekian adalah ini. Jadi programmingnya lebih mudah gitu kan, ya. Nah, karena dia ada di tulisan sini label switching, ya kan. Ini label switching gitu. Berarti kita udah nggak pakai lagi routing protocol, Pak. Ini kan tabel routing, ya. Ini routing table. Ya, routing protokol tuh ini. Ya, jadi ada destination, ada gateway, ya kan gitu. Nah, MPLS kita pakainya ini. MPLS, sorry, ya. Berarti ini udah nggak pakai lagi? Enggak. Kita udah ganti pakai label, ya. Ada in label, ada out label di sini. Ya, jadi setiap network gitu, ya, itu ada labelnya. Dan labelnya tuh unik per router gitu. Jelas, ya? Oke. Jadi kita akan look up-nya itu sudah menggunakan label. Jelas, ya, itu hal yang utama mendasar tuh di sini. Ya, label lookup. Ya, ini dia. Label lookup berarti pakainya yang ini. Oke, kita sudah tidak pakai routing table lagi. Nah, jelas ini perbedaan mendasar antara routing MPLS dan routing table. Oke, kita sudah nggak pakai lagi itu. Baca-baca routing table udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi cerita di MPLS. Oke. Nah, terus kita tadi udah tahu, ya. Terus ngapain kita bikin MPLS? Nah, jadi tahun 90-an, ya. Nah, ini history, ya. Zaman Oke, jadi zaman 90-an, ya. Ya, ini dia. IP address lookup, ini maksudnya routing table kan gitu, ya. Dia jadi kompleks dia gitu, ya. Nah, dia harus longest matching, ya kan gitu. Terus kemudian dengan ada MPLS kita lebih processingnya lebih mudah, ya kan. Karena kita akan ada label masuk. Jadi ini ada router, ya. Router paket masuk, terus kemudian kan paket keluar, ya kan gitu. Nah, paketnya itu dikasih label gitu. Jadi begitu masuk dan keluar labelnya itu berbeda gitu, ya. Jadi dari sini, jadi dia sama sekali tidak melakukan lookup pada routing table, tidak, ya. Oke. Jadi seperti itu, ya.
Nah, ini mau kemana lewat mana, mau kemana lewat mana, gitu aja terus ya. Nah, itu routing table lookup itu zaman dulu ya tahun 90-an itu udah dianggap kompleks dan perlu CPU besar ya gitu. Nah, karena itu kita akan coba pisahkan antara routing dan forwarding gitu ya. Jadi ini kita punya routing, kita punya forwarding ya, kita mau split mereka. Oke. Jadi routing, sekali lagi routing dan forwarding. Oke. Nah, tapi sekarang ya hardware-nya itu akan better ya. Ya, jadi uh, membaca routing table itu sudah nggak ada masalah gitu ya. Nah, terus berarti nggak berguna dong MPLS-nya, ya kan? Kita udah kerja sampai capek. Wah, label aja kita setting jadi label aja, jangan lihat routing table lagi. Routing table itu kan rumit gitu ya. Processing powernya perlu banyak gitu. Tapi kan hardware-nya tambah besar gitu. Jadi nggak ada masalah itu lihat routing table. Iya juga sih. Terus kalau gitu nggak usah pakai MPLS dong. Nah, untuk alasan untuk menghemat routing table, alasan itu sudah tidak valid. Tetapi ya, dengan kita melakukan decoupling, memisah gitu kan, antara routing dan forwarding, nah itu yang jadi kelebihan MPLS. Jelas ya. Oke. Nah, dengan kitanya decouple tadi, forwarding dan routing ya, kita bisa membangun service di atasnya gitu. Ini contoh seperti SS7 ya kan gitu. Jadi kenapa sih kita kita misalkan di telekomunikasi kita split antara common access signaling, common associated signaling dan common channel signaling ya kan? Karena kita ingin bikin service yang lebih baru dari situ, misalkan SMS ya kan. Coba kalau kita masih CAS gitu ya, common associated signaling, nggak ada tuh SMS ya kan? Nggak ada itu namanya 14.000 ya, misalkan kalau Anda lapar gitu ya. Bukan ya itu. 14.000 itu apa sih? Oh, Bank Mandiri ya gitu ya. Nggak ada kalau ada signalingnya masih nggak dipisah ya, masih di couple bukan decoupling. Decoupling itu artinya dipisah gitu kan. Nggak bakalan ada service itu. Ya, sama juga dengan SDN ya, SDN ya. SDN itu kita decoupling antara routing dan forwarding juga gitu ya. Jadi kita kita bikin routing protokol sendiri. Oh, bisa juga gitu ya. Itu SDN. Oke, software defined network. Itu karena hal-hal itu bisa kita lakukan karena kita memisahkan kedua fungsi itu. Nah, terus MPLS kayak mana sih? Nah, seperti ini. Ya, jadi ini adalah MPLS Cloud, oke, MPLS Cloud. Nah, nanti di sini akan ada namanya customer ya. Itu ini customer, customer. Oke, jadi Anda bisa lihat ya. Jadi Anda punya customer. Jadi ini customer di saya lihat ini ya. Jadi ini customer. Jadi Anda punya customer, ya dia punya 3 site ya, site 1, site 2, site 3 gitu. Jadi ini kalau kita bicara MPLS, Anda bicara MPLS sebagai service provider ya, SP ya. Jadi kalau Anda cuman mengkonsumsi, Anda buat jaringan, buat Anda sendiri, Anda nggak perlu MPLS. You don't need MPLS, okay? So you will most likely you will use MPLS if you provide service to your customer. Ya. Jadi di sini ada ada site ya. Ini Anda punya customer, ini customernya masih satu ya. Anda kalau punya customer kan paling cuma satu aja site-nya ya kan, di rumah dia kan gitu, karena Anda Anda menyediakan internet residensial gitu kan, seperti IndiHome, seperti Biznet gitu. Tapi ada customer tertentu yang dia punya beberapa site dan saya mau connect ke site saya. Saya nggak mau apa saya nggak mau tarik kabel sendiri gitu kan. Saya mau traffic antar site ini melalui network Anda kan gitu ya. Ya, jadi ya, beginilah gitu kan. Oke. Nah, jadi dengan adanya MPLS kita bisa menghubungkan mereka ini tiga ini. Oke, jadi nanti seakan-akan mereka akan terkoneksi seperti ini. Ya, ini untuk backup ya dan ke sini ya.
Jadi seakan-akan tiga site ini akan terhubung satu sama lainnya dengan MPLS tanpa dicampuri oleh yang lain. Jelas ya? Tapi kan nanti mereka bisa diganggu oleh customer yang lain. Ah, itu bagusnya MPLS ya. Gitu. Ya pertanyaannya kapan Anda dapat customer macam ini kan gitu. Biasanya kalau kita bikin ISP kan langganannya residensial gitu kan, udah bayarnya nggak seberapa gitu ya, bawelnya minta ampun ya kan gitu ya. Eh, sebulan cuma bayar sekian berapa puluh ribu gitu ya. Ya, nah, ini klien seperti ini ya. Jadi tapi ada klien tertentu yang dia minta seperti ini gitu ya. Oke, seperti itu ya. Eh, jadi bagi para sebenarnya MPLS ini cocok untuk ini apa ISP yang kerja di ISP gitu, owner ISP gitu ya. Bisa nih ya, contoh. Nah, kemudian feature MPLS lain tentang apa untuk traffic engineering gitu ya. Jadi misalkan eh, kita tahu bahwa di sini ada dari A ke router 1 ke router 6, ini ada dua path ya, dari sini ke sini itu ada dua path lewat atas ini dan lewat bawah sini ya, gitu. Lewat bawah ini kapasitasnya 50 Mbps. Nah, kalau 50 Mbps sudah tercapai, nah nanti dia akan reserve lewat atas otomatis. Gitu ya. Jadi ini sama seperti kayak membuat garansi gitu ya bahwa oh dari paket dari router 1 ke router 6 itu dia selalu lewat atas gitu ya. Bisa kita buat. Jadi nanti kita harus bikin tunnel dari router 1 ke router 6, tapi tipe tunnelnya bukan kayak UIP gitu, tetapi tunnel untuk traffic engineering. Ya. Teknisnya gimana ya nanti ya, kalau apa kita bahas lebih lanjutan lah gitu. Nah, untuk comparison ya. Nah, jadi kita ada alternatif gitu ya, menggunakan IP, menggunakan Ethernet, menggunakan MPLS ya. Jadi kita ingin compare ya. Jadi kalau IP ini kan berarti layer 3, Ethernet ini layer 2 ya kan, MPLS itu layer 2,5 kan gitu ya. Nah, untuk forwarding dia berbasiskan destination IP address, forwarding berdasarkan cache ya kan. Ada support TTL. Nah, ini Ethernet dia kan layer 2 ya. Dia hanya berdasarkan destination MAC address saja gitu ya. Dia berarti flat network kan gitu. Nah, MPLS MPLS dia berdasarkan label ya. Jadi forwardingnya itu berdasarkan apa protokol yang dipelajari dari yang protokol namanya LDP ya, Label Distribution Protocol. Itu yang membuat tadi apa network ini labelnya ini, network address ini, destination ini labelnya ini. Jadi itu di mapping gitu ya. Ya. Oke, jadi sekali lagi tidak ada yang namanya subnet destination subnet gitu nggak ada. Di MPLS itu semuanya label. Jadi kalau misalkan kita lihat, oh ada routing table, itu udah nggak berlaku lagi kalau di MPLS ya. Yang berlaku di MPLS adalah label forwarding. Oke, ini perbedaan control plane ya. Terus kemudian encapsulation-nya, jadi header-nya seperti apa ya, dia ada sendiri dan seterusnya. Saya rasa ini sudah familiar ya. Nah, kemudian evolusi MPLS ya dari tahun lama sampai sekarang gitu. Jadi di sini MPLS jadi sebenarnya teknologi lama ya. Jadi awal tahun 2002 kan gitu. Habis itu tambah feature lagi, kemudian MPLS untuk video, kemudian MPLS untuk paket transfer dan MPLS for cloud gitu ya. Dan sekarang ada yang namanya VXLAN kayak gitu ya. Nah, MPLS itu ya uh, banyak dipakai misalnya kalau di network yang besar, terutama untuk kasus-kasus tadi ya. Kalau ada pelanggan yang mau connect gitu ke multiple site ya kita bisa pakai itu. Tapi kan pakai UIP juga bisa, betul bisa. Nah ini skenario MPLS seperti saya bilang tadi ya. Jadi nanti Anda punya router ya, router seperti ini. Jadi ini MPLS cloud. Oke, sorry. Nah jadi ini adalah MPLS cloudnya Anda gitu. Oke, nah nanti si router. Jadi kalau Anda punya pelanggan
biasa itu kan di sini ini modem ya gitu ya, ONU gitu ya, misalnya pakai GPON ya kan. Nah, tapi kalau di MPLS pelanggan Anda itu dia menggunakan router dan dia udah pakai routing routing dia sendiri gitu kan. Nah, jadi apa namanya? eh, dari enterprise ini dia akan connect misalkan ke sini gitu ya. Gitu. Jadi nanti dari PE1 ke PE3 gitu ya. Nah, ada dua macam. Dia di sini ada main path ya. Dia pakai di sini dulu. Kalau ini misalnya putus, dia nanti akan lewat di bawah sini. Gitu. Jadi ini skenario aplikasi dari MPLS. Gitu ya. Jadi dia menghubungkan PE1 dan PE3. PE itu apa sih? Provider Edge. Nah, terus kalau di sisi customer namanya apa? CE ya, Customer Edge gitu. Oke, nah ini topologi ya. Jadi ini apa namanya? Penyebutan ya. Jadi di sini IP domain ya, ini customer punya router, dia akan connect ke sini ya. Nah, ini namanya LSR ya, Label Switch Router atau di sini sebut PE lah gitu ya. Oke. Nah, terus di sini ada uh, di sini dia akan connect, ini namanya P, ini juga apa? Nah, ini PE. Nah, yang di sini namanya CE ya kan gitu. Nah, jadi nanti dari CE ke sini dia bisa pakai routing protokol. Ya, routing protokol di sini. Tapi routing protokolnya itu nggak ganggu yang di dalam sini gitu loh. Ya, keren kan ya. Jadi ini pakai connect ke sini pakai OSPF. Oke. Tapi OSPF-nya itu nggak mengganggu pakai OSPF yang di sini. Jadi ini juga pakai OSPF di sini nih. Oke. Jelas ya. Jadi kita pakai OSPF, customer kita juga pakai OSPF gitu. Kalau pakai routing biasa, oh ngawur gitu kan gitu. Dia begitu broadcast sesuatu, oh dia salah salah nge-broadcast, salah announce gitu ya. Traffic tertentu, traffic lari ke dia semua kan gitu ya. Kan bahaya tuh, ya. Nah, dengan ada MPLS tuh kita bisa isolasi dia, gitu ya. Oke, itu tadi penyebutan apa namanya tipe-tipe router pada MPLS ya. Jadi ada LSR, ada LER, ada LSP gitu ya. LSP itu ya yang di sini gitu ya. Gitu. Untuk label switch apa switching, jadi memindahkan label gitu. Oke, jadi tentang labelnya sendiri itu gimana? Ya kayak begini ya. Jadi di sini MPLS label, jadi di sini data link dan di sini apa? Layer 2 dan layer 3 header gitu ya. Layer data link berarti ini layer 2 ya kan. Nah, di sini berarti layer 3. Nah, dia di tengah-tengah antara layer 2 dan layer 3 gitu. Oke. Nah, kalau ini di zoom gitu di bawah. Nah, di sini yang pertama ya, dia cuma 4 header aja. 4 field gitu ya. Jadi di sini yang pertama itu dia label, kemudian di sini ada apa? Traffic class, ini cuma 3 bit aja nih kan. Kemudian di sini ada apa? Bottom of stack gitu, dan ini ada TTL gitu. Oke, supaya apa paketnya nggak muter-muter terus di sana. Ya, jadi sederhana aja tuh teknologi MPLS, cuma segitu doang, label gitu. Ya ini satu label gitu. Emang bisa pakai dua label MPLS-nya? Oh iya bisa gitu. Jadi MPLS dalam MPLS gitu. Oh bisa ya? Oh iya bisa. Contohnya kayak apa? Misalnya kita bikin tunnel gitu ya. Tunnel tapi di MPLS ya. Berarti kan MPLS dulu ya kan? Nah kemudian di atasnya baru kita bikin enkapsulasi lagi dengan tunnel tadi itu ya. Misalkan VPLS gitu ya. Nah berarti labelnya ada berapa ya? Labelnya ada dua gitu. Satu untuk yang tunnel, satu lagi buat ini swapping ini gitu. Oke, nah jadi operationnya seperti apa? Dia nanti akan masuk ke sini paket dengan cupu lagi. Paket dengan apa normal ini ya apa namanya? Normal paket lah, paket normal sini ya gitu. Nah, begitu begitu dia masuk ke sini ke PE gini ya, ini PE kan.
Nah, jadi nanti dia akan di-push gitu loh. Ya, jadi R1 dia akan nge-push ya. Jadi supaya labelnya itu akan jadi dari nggak ada label menjadi ada label ya, labelnya ke 100. Jadi saya mau ke 100 titik 1 titik 1 titik 1, oke. So ini destinationnya kan. Nah, destinationnya ini, oke. Nah, kemudian apa? Jadi saya bilang saya mau ke 100 111, labelnya 100 nih lo label nih. Ya kan saya push ke sini gitu. Nah, kemudian diterima oleh di sini gitu kan. Dia akan lihat, oh kalau labelnya 100, dia mau ke sini ya berarti labelnya berapa? Oh, labelnya 200 gitu. Jadi berpindah ya, labelnya berubah dari 100 menjadi 200 gitu. Ya kan? Nah, oh berarti tujuannya adalah label 200. Set, dilempar lagi ke sini. Oh, kalau di router saya ya, mau ke sini itu labelnya bukan pakai label 200, Bos. Labelnya 300. Oh, berarti harus di swap. Oh iya. Berarti labelnya 300 di sini. Dia berpindah dari sini ke sini. Itu ya. Di forward lagi. Oh, forward ke sini. Nah, di sini di pop namanya. Oh, labelnya di sini ya. Prefixnya di sini tidak ada lagi apa swap label karena ini sudah router terakhir, maka akan dilakukan pop gitu. Jadi di sini ada dua operation ya. Yang satu pop ya, yang satu nomor dua routing table. Oke, jadi ada dua operation di situ. Nah, terus gimana dong? Nah, jadi ada yang namanya PHP ya. Oh, sini nggak jelasin itu teknik PHP. Ya nggak apa-apa lah ya. Jadi ini saya jelasin di sini. Ada yang namanya PHP ya. Pen Ultimate Pop Hop Popping ya, pop. Nah, pop itu artinya kita ngeluarin gitu, pop bahasa Inggris. Jadi yang namanya PHP-nya di sini itu adalah router 3 gitu. Jadi di router 3 itu kita bukan melakukan swap tapi langsung pop gitu. Ya. Berarti nanti di sini sudah pop, sudah tidak ada label lagi. Kemudian dia akan forward ke router sebelahnya dan di sini dia melakukan routing table. Oke. Jadi popnya di sini, routing table-nya di router ini. Jadi kerjaannya jadi lebih ringan gitu. Jelas ya? Nah, kenapa sih kita perlu PHP di MPLS itu seperti itu? Jadi agar router terakhir itu nggak terlalu berat kerjanya. Jadi kalau yang model seperti ini, ya router terakhir itu melakukan dua kerjaan. Satu untuk buang label, yang kedua untuk mengecek routing table. Jadi dua kerjaannya. Nah, akan lebih baik jika labelnya dibuang sebelumnya. Oke, jadi begitu dilempar, dia nanti akan apa? Akan menggunakan apa sih namanya? Routing table. Dia akan melakukan routing table lookup. Oke, begitu dari saya ya. Selanjutnya nanti akan diupdate oleh Mas Taufik. Silakan Mas Taufik. Ya, bagi yang apa yang sudah lihat di slide di sini ya, saya akan share. Jadi bagi yang baru mulai, baru lihat, jadi feedback nanti akan saya share di grup chat, oke. Kemudian untuk event ada di website, di Facebook kita juga ada pengumuman. Slide akan di-upload di SlideShare, Discord akan ada juga ya di dalam bahasa Indonesia. Recording akan available di YouTube. Oke, sekian dulu. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, lanjut ke Mas Taufik, silakan. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke, selamat malam teman-teman sekalian.
Sebelumnya saya meneruskan untuk presentasi dari Pak Ahmad. Nama saya M. Taufik Nuruda untuk pekerjaan sebagai guru TKJ, IT Support, dan juga sebagai Mikrotik Academy Trainer di SMK Pelita Pesawaran yang ada di Lampung. Jadi, yang akan kita bahas pada malam ini itu berkaitan tentang MPLS pada router OS versi 6 dan router OS versi 7. Seperti yang kita lihat pada MPLS di router OS versi 6 dan versi 7 terdapat beberapa perbedaan yang bisa kita cermati di sini. Jadi untuk pada versi 6 kita melakukan LDP untuk menggunakan LDP, Label Distribution Protocol, kita perlu setting pada menu LDP interface-nya. Nah, kemudian kita perlu aktifkan LDP, kemudian LSR ID dan transport ID-nya. Nah, untuk di router OS versi 7, untuk LDP-nya kita perlu menambahkan dari awal. Jadi berbeda dengan yang versi 6. Jadi di sini kita bisa definisikan LSR ID, transport ID, dan juga address family-nya. Nah, untuk status MPLS pada router OS versi 7 itu terdapat status yang kita bisa lihat pada web Mikrotik Info. Jadi di sini untuk status beberapa service itu memang ada yang separuh bisa bekerja, ada yang bahkan tidak available. Jadi artinya untuk di router OS versi 7 dia sudah dihilangkan seperti untuk MPLS XP-bit dan MPLS fast track. Dan MPLS fast track itu memang sudah tidak tersedia atau tidak disupport di router OS versi 7. Gitu. Nah, untuk yang BGP signaling juga untuk yang di MPLS itu dia partially working, jadi nggak 100% berjalan sih. Oke. Tapi untuk yang LDP-nya dia bisa ya. Nah, itu kan LDP bisa. Ya, jadi kan untuk apa standarnya itulah ya kan LDP Ya. kan. Ya, jadi daripada kita develop label sendiri ya dengan aja LDP dia label-label itu di apa namanya? di create otomatis ya. Ya. Oke, silakan. Nah, untuk konfigurasi MPLS di router OS versi 7 itu ada beberapa tahapan sih. Yang pertama kita perlu lakukan penambahan instance untuk informasi LSR ID, transport address, dan juga optional bisa kita pilih juga address family-nya. Dan kemudian kita menambahkan LDP interface-nya. Jadi interface berapa yang kita akan gunakan untuk distribusi labelnya. Oke, untuk lab praktis kali ini, jadi yang akan saya gunakan kurang lebih seperti ini. Jadi kita memiliki beberapa router, di mana di sini untuk router yang sebelah sini itu menjalankan router OS versi 6 dan yang sebelah sini itu menjalankan router OS versi 7. Oke. Nah, di mana nanti untuk tujuan akhirnya untuk client edge antara router yang ada di versi 6 dan versi 7 itu bisa saling terhubung menggunakan tunnel yaitu VPLS. Nah, untuk konfigurasi dokumentasi konfigurasinya bisa teman-teman download nanti di slide ini sudah saya sediakan. Oke. Oke. Untuk pertama untuk routingnya tentunya kita basic config harus kita lakukan pada apa namanya masing-masing router. Itu di sini kita konfigurasi IP. Kemudian untuk dynamic routing saya menggunakan OSPF untuk router-router ini berkomunikasi. Selanjutnya untuk network yang di sini ini sorry. Oke, jadi di sini untuk router edge dan provide-nya itu menjalankan protokol OSPF untuk dapat saling berkomunikasi. Ini OSPF. Nah, selanjutnya di sini nanti kita bridge. Dan di sini juga nanti kita bridge
Kemudian kita gabungkan dengan tunnel VPLS. Jadi tujuan kita antar dua klien yang berbeda router ini dia bisa berkomunikasi menggunakan protokol MPLS dan melalui tunnel VPLS gitu. Oke. Jadi di sini katakanlah untuk router-routernya sudah saya konfigurasi IP dan untuk protokol OSPF-nya sudah dikonfigurasi juga. Jadi kita lihat pada apa namanya table routingnya sudah ada semua. Jadi di sini kita cek pada konfigurasi masing-masing router. Oke, ini sudah. Untuk profil 2 juga sudah. Oke. Ya, jadi maksud saya kita setup dulu routing protokolnya jalan Ya, gitu ya. Nah, pastikan routing protokol jalan misalkan OSPF ya. Nah, kemudian nanti di atasnya baru kita running LDP-nya ya kan gitu. ya. Habis itu Nah, kita akan display apa? LDP apa? Forwarding table. Nah, udah gitu aja gitu ya. iya. Hmm. Nah, Oke, ini sudah. ini sudah. Jadi kita lihat di sini saya ping ke 10771. Ini IP-nya router R7PE, Ya, jadi sudah bisa terhubung. ya. Jadi untuk MPLS teman-teman ya kita nggak apa asumsikan teman-temannya sudah ngerti IGP sudah gitu ya. Kita nggak bahas lagi IGP, setting OSPF, ya, RIP segala macam itu asumsikan Anda udah tahu ya. Jadi kita akan fokus ke MPLS karena kalau itu dibahas juga wah banyak gitu ya. Panjang. Makanya itu Nah, panjang. dokumentasi sudah tak kasih sih. Ya, ya, pokoknya itu urusan teman-teman sendiri lah, ya, gitu. Oke, Oke, lanjut kita silakan lanjut. Mas. Untuk konfigurasi MPLS LDP-nya, yang pertama pada router router OS versi 6 di bagian yang private edge. Jadi untuk setting MPLS LDP, saya set enable yes, kemudian LSR Ya, ID menggunakan loopback-nya dia sendiri dan transportnya juga. Oke, MPLS LDP print sudah aktif, kemudian ya, uh, udah ID-nya harus unik ya teman-teman itu ya. ya. Nah, karena kalau sama, waduh bentrok nanti gitu. Oke, kemudian kita masukkan untuk interface berapa yang akan mendistribusikan labelnya. Jadi di sini kan either 1 dan either 2 untuk masing-masing router PE ataupun Ya, router P-nya. ya, ya. Kemudian set transport ID. Oke. Nanti misalkan kalau itu misalnya pakai loopback aja kali ya. Ini memang pakai Hmm. loopback. Oke, oke, ya, sip. Jadi ada interface loopback. Nah, di loopback itu kita pasang dia apa namanya? Pasang IP address di situ yang /32. Jadi ya networknya itu IP-nya itu juga. Oke, seperti itu. Ini di P2 ya. Ya, Oke, itu apa labelnya sudah ada belum? MPLS LDP. sorry, sorry. Interface. Saya tambahkan dulu interface-nya. Oh ya, tambahin dulu. Nah, coba cek MPLS forwarding table. Nah, ya. Nah, sudah ada. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi Anda bisa Ya. lihat di situ ya in label ya itu 16, 17 segala macam destinationnya di sebelahnya itu gitu ya. Oke, Oke, sebelahnya kita itu ya. lanjut ke yang router OS versi 7. Jadi Hmm, yang kita set yang PE-nya dulu, ya, ya. MPLS, kemudian LDP. Di sini kita tambahkan, jadi berbeda dengan yang versi 6. Add, Hmm, sorry, ini untuk IP-nya berapa ya? Oke, MPLS LDP, add LSR ID-nya 10771, kemudian transport address
Karena address family mau kita apa namanya? IP. Jadi ada dua pilihan, ada IP, ada IP versi 6 untuk yang di router OS versi 7. Oke, yang seperti ini untuk tampilannya. Oke. Kemudian kita tambahkan interface enter 1 dan enter 2. Ya. Kita lanjut di yang di P1. LSR ID-nya 10773. Transfer address-nya, kemudian IP-nya interface. Oke, kita cek pada forwarding table. Oke, jadi untuk yang router OS versi 7, ketika kalau misalnya kita menggunakan Winbox, itu memang forwarding table-nya nggak muncul sih. Jadi kita harus lewat ini, lewat CLI. Oh, sorry. Oke. Oke, labelnya sudah. Jadi Ya. kita cek pada yang PI di router OS versi 7. Oke, untuk yang ini untuk PI yang di router OS versi 6 sudah terbaca labelnya. Jadi kalau Ya. kita coba trace route 10661, oke, labelnya sudah ada. Nah, selanjutnya kita perlu lakukan bridge pada Ether 3 dan juga nanti kita create tunneling menggunakan VPLS. Jadi kita masuk pada masing-masing routernya. Yang pertama interface bridge print interface bridge add name-nya VPLS. Kemudian kita tambahkan port add interface enter 3 bridge-nya ke VPLS. Oke, selanjutnya di sini saya tambahkan untuk interface VPLS. Name-nya misalkan VPLS 1, kemudian di sini kita tambahkan remote peer atau IP-nya router 7BE untuk loopback-nya. Kemudian VPLS ID kita gunakan ID-nya yang unik. Oke, seperti ini. Oke. Kalau di router versi 6 kita harus deklarasikan disable-nya no. Karena secara default dia akan disable kalau enggak. Ya. Interface Ya, VPLS sama seperti print. di HCP client ya gitu ya. Iya. Defaultnya no. Oke, selanjutnya di sini saya tambahkan juga interface bridge add name BR VPLS, kemudian interface bridge port add port add interface-nya ke enter 3. Nah, bridge-nya VPLS. Oke. Selanjutnya interface VPLS add name-nya VPLS 1. Kemudian di sini perbedaannya kalau di router OS ini menggunakan remote peer, kita cukup untuk router OS 7 peer aja. Lebih singkat. Kemudian VPLS ID-nya tadi ID-nya 111. 1.1. 1:1 ya. Iya. Oke, kita cek dulu. Nah, sudah running.
Selanjutnya Oke, kita siap. masukkan ke bridge interface untuk VPLS-nya. Oh, sorry, latah ya tangannya. VPLS 1. Bridge-nya ke sini, ini juga sama. Oh ya. Oh, sorry, VPLS 1. Ya. Kalau kita lihat ya, interface print, jadi sini sudah running dan sudah slave semua. Jadi kita cek antar di sini untuk CI-nya yang di router OS versi 6 ini saya set IP-nya 100.1 dan yang di versi 7 ini 100.2. Ya, Sekarang ya. kita coba ping 100.2. Oke, sudah berhasil Oh, udah terkoneksi. masuk ya. Ya, oke. Berarti ini kita connect antara R6 CE Ya, dan R7C. R7 CE. Oh, oke, oke. Melewati MPLS Cloud yang ada di tengah Ya. gitu kan. Ah, Nah, gitu. Jadi nanti MPLS Cloud yang ada di tengah itu dia running OSPF dan nanti di atas OSPF itu kita running MPLS kan gitu ya. ya. Itu apa kita meredistribusikan label dengan LDP yang running di antara cloud apa root MPLS cloud itu gitu. Oke, seperti itu ya rekan-rekan. Eh, ada pertanyaan? Oh, ini ada pertanyaan ya. Jadi apa bedanya layer 2 VPN dan layer 3 VPN? Ya, layer 2 VPN itu seperti yang barusan dijelaskan ya. Jadi yang namanya layer 2 VPN artinya kita membuat VPN di layer 2 ya. Jadi layer 2 apa? Data link kan seperti kayak kabel gitu ya. Jadi seakan-akan dari mana ini R6 ya, R6 PE ke R7 PE ya ya, R6 ke R7 itu ya. Itu seakan-akan ada kabel panjang gitu yang menghubungin di situ. Terus kemudian dicolok ke customer gitu. Dah. Jadi customer taunya colok ke sana, terus keluar di ujung sana gitu ya. Nah, itulah MPLS ya. Jadi ada berapa hop itu dia nggak tahu gitu. Pokoknya gue ping dari sini keluar di sana gitu ya. Jelas ya itu L2 VPN. Nah, kalau L3 VPN, nah itu berarti sudah DR3 gitu ya. Berarti kita akan apa? Akan terhubung ya. Jadi customer dia akan mengconnect dari satu site ke site-nya lain itu menggunakan layer 3 gitu ya. Berarti kita harus aware terhadap IP address yang dia punya gitu ya. Berarti dari sisi dia IP address-nya nggak boleh ada overlap kan gitu ya. Kalau dia overlap salah setting IP address ya gimana mau connect kan gitu. Tapi ingat ya. Nah ini kerennya MPLS. Jadi dengan L3 VPN ya dia nggak bakalan apa merusak routing table-nya kita gitu ya. Dia tuh maksudnya customer. Customer jadi anda kalau punya customer, customer kan paling cuma satu doang ya. Dari Anda customer connect terus nanti itu di situ kan di NAT terus dia connect ke internet beres ya kan. Tapi kalau pelanggan corporate enggak ya. Pelanggan corporate itu kadang site-nya lebih dari satu. Ya, dia punya site di A, dia punya site di B, dia mau connect gitu. Dua site menggunakan network dari kita gitu ya. Nah, kita sebagai ISP, service provider, kita menyediakan jasa itu ya dan jasa itu bisa digunakan dilakukan menggunakan apa MPLS ini itu teknik MPLS kita bisa running L3 di situ jadi kalau sudah L3 berarti nanti kita supaya apa routing yang nggak nyasar kita menggunakan apa RD ya route distinguisher. Oke seperti itu kira-kira ya mudah-mudahan teman-teman tambah bingung enggak ya tambah jelas. Ya kalau sudah uh, ya kita mungkin lanjut ke sesi foto-foto. Ada pertanyaan nggak ini? Halo, nggak ada ya? Wah, ini silent semua nih. Oke, sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita foto saja dulu ya. Silahkan nyalakan fotonya. Ini benar nggak ada? Oh, ini ada yang chatting siapa nih?
Bingung Pak mau tanya apa? Oh udah. Ya jadi gini ya. Ya, 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 ya. Memang MPLS itu dia topik advance ya. Jadi Anda prerequisite-nya banyak tadi ya. Jadi Anda harus tahu routing dulu, itu penting banget lah ya. Interior routing terutama ya. Nggak mesti harus ngerti BGP, nggak perlu. Anda harus ngerti interior routing dulu. Habis itu udah tahu ngerti ya konsep routing seperti apa. Nah, nanti baru kita belajar MPLS. MPLS-nya dulu itu pelajari itu yang saya bilang tadi yang namanya decoupling itu konsep konsep yang harus matang dulu ya. Sama kayak kita belajar SDN ya, software defined network. Tapi kita nggak ngerti apa itu routing. Aduh, itu pusing lagi kan gitu ya. Kita pisahkan antara apa control plane dan apa forwarding plane gitu ya. Nah itu kita pisahkan gitu. Sama seperti ini. Ya, jadi antara routing dan forwarding itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau routing itu kita bicara routing table, kalau forwarding itu kita sudah bicara tentang udah dari port satu ke port yang lain kan gitu. Ya. Jadi dengan adanya MPLS kita bisa mendecoupling itu gitu. Nah, dengan adanya decoupling kita bisa bikin service yang baru gitu. Nah, apa saja service yang ditawarkan oleh MPLS? Satu tadi itu ya. Dia bisa lebih cepat lookupnya, lebih apa? Lebih sedikit CPU yang dimakan ya. Jadi MPLS gunanya itu tadi ya. Jadi kalau Anda pakai apa? Tunnel gitu ya. CPU usage kalau misalnya pakai MPLS itu jauh lebih sedikit gitu ya. Ya karena dia tadi itu ya, apa routing table lookupnya dia lebih sedikit gitu. Dia cuman pakai label aja, ya kan. Yang kedua itu tadi apa VPN ya, L2 VPN atau L3 VPN. Nah, gitu. Bisa itu, ya. Terus apa lagi tuh? Eh L2 VPN, L3 VPN, terus apa lagi? Ah ya, traffic engineering gitu. Cuma ya sekali lagi ya, yang network yang menggunakan ini tuh ya jarang banget gitu kan. Kalau Anda punya jaringan di kantor kayak gitu, gak usah lah pakai MPLS gitu di hotel gitu ya. Pakai MPLS ya buat apa gitu ya. Kecuali kalau Anda jaringannya besar gitu sampai bermacam-macam router, oke lah pakai MPLS. Ya. Jadi sekali lagi apa? Untuk bikin MPLS ya tadi ya studi kasusnya buat apa gitu. Jadi saya juga punya teman gini ya, dia running hosting gitu ya, server hosting, terus dia punya AS number, dia punya ini juga ya, tapi routernya cuma satu aja gitu. Saya mau running MPLS Pak, biar cepet gitu. Lah, buat apa? Dia jadi begitu masuk dikasih label keluar lagi gitu kan? Ya buat apa pakai MPLS? Apa gunanya gitu kan? Jadi MPLS ya tadi minimum kan dia ada 3 router lah gitu ya. Supaya dia berfungsi baik ya kan. Buat apa ya? Karena dia perlu ini pasang label, keluar label lagi ya kan. Ya kalau cuma satu routernya mau pasang MPLS buat apa? Jelas ya gitu. Oke, ya itu tadi cerita lucu tentang MPLS. Jadi MPLS itu seakan-akan seperti, oh kalau pasang MPLS network jadi cepat gitu. Oh nggak juga gitu. Kalau Anda nggak ngerti MPLS, mending nggak usah pakai lah gitu ya. Ah, oh ini ada yang tanya, kalau mau bikin MPLS jenis router apa aja? Ya, mau coba beli, mau mimpi ke Latvia ya boleh. Jadi ini enaknya router mikrotik ya. Anda beli router paling murah dan paling mahal, semuanya support MPLS. Ya, disarankan nanti kalau untuk latihan MPLS pakai itu aja, yang simulator itu juga udah cukup kok gitu ya. Kita juga settingnya pakai KVM gitu ya, untuk ngetesnya gitu. Oke, begitu kira-kira ya. Ya, tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada kita foto-foto saja lah ya. Ini ya, jadi mudah-mudahan teman-teman jadi tahu ya bahwa MPLS itu ya jarang orang pakai gitu ya. Dan juga sekali pakai gitu error gitu kan. Nah, makanya dites dulu deh gitu kan. Buat apa gitu. Jadi apa? CPU juga apa prosesor juga kenceng gitu kan sekarang. Jadi routing table lookup itu sekarang udah bukan masalah lagi. Kalau kita bicara tahun 90-an, ya. Routing table lookup itu masalah ya. Tapi sekarang hardware udah canggih. Ya kan? Sekarang udah ARM ya gitu.
Nah, nanti teman-teman kalau beli disarankan beli yang berbasis ARM ya, yang ya Mikrotik kan juga ada tuh ya, produk-produknya berbasis ARM semua tuh. Kelihatan kedepannya basisnya ARM semua. Untuk yang lain berarti kayak PPC gitu ya, Power PC gitu, itu kemudian Tilera itu kita udah nggak ada lagi. Tapi untuk router yang kemampuannya besar tuh masih menggunakan berbasis Tilera yang berapa tuh? 1072 itu ya, 72 core itu. Buset nih. Oke, begitu ya teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita foto-foto lah ya. Ya, mohon diaktifkan kamera. Please activate your camera. Ya, mudah-mudahan semua jelas ya. Saya hitung 1, 2, 3. Lupa jempol ya. Ya, thumbs up. Forgot to put the thumbs up. Okay, 1, 2, 3. Yahoo! Yeah. Okay, guys, thank you very much for coming. Um, yeah, hope this webinar will give you some enlightenment, hopefully, yeah. Or at least you have an idea about what MPLS is. Ya, Anda tahu apa itu binatang apa itu MPLS, ya kan? Dan ya, mudah-mudahan Anda bisa coba dan kalau misalnya berhasil, ya itu juga bisa dipakai di network Anda gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih dan kita mudah-mudahan bisa berjumpa di webinar berikutnya. Terima kasih sekali lagi dan selamat malam buat semua.